Sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau nanti akhir hayat kita tutup dengan kita isi dengan kemaksiatan, maka akan turunlah catatan amal kita. Kalau tutup dengan kebaikan-kebaikan, disitulah insya Allah amal kebaikan kita akan baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnul khatimah, insya Allah Allah tempatkan di tempat yang mulia sesungguhnya. Su'ul khatimah, sudah jelas sudah tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, di keraknya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tadi Bapak Ibu jemaah dan saya sampaikan ke Anda, langsung sholat tarawih yang wakil itu, oh bisa harus diisi. Jadi anggap aja kau ke dacil yang peserta tamu kan, peserta dulu. Baik, mungkin 10 menit ke depan untuk mengisi tausiah kedua kepada jemaah, yang mana pada malam itu judul yang sudah ditentukan yaitu bahayanya su'ul khotimah. Bahayanya su'ul khotimah. Beranjak dari surah An-Nahl ayat ke-92, kita lihat di situ Allah menyebutkan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankata. Apa kata Allah? Jangan sampai, kata Allah. Allah sebut Rasulullah, jangan sampai umat engkau seperti seorang perempuan yang ketika sudah menenun kain, menenun benang menjadi kain yang kuat kokoh lalu dibukai di balik. Ayat itu menceritakan seperti itu. Siapa perempuan itu yang diceritakan? Dalam kisah-kisah Quran disebut perempuan itu namanya Sirifah. Cerita ini seorang perempuan yang berusia 50 tahun, yang dia belum punya suami. Dia berdoa kepada Allah, ingin diutus, ingin dikirimkan jodohnya. Qadarullah, sering waktu Allah kirim. Setelah dikirim, sekelompok orang datang, yakni yang bernama Suhur dari Bani Tamim, datanglah melamar si cerita ini. Begitu dilamar, menikah sebulan 2 bulan, bulan ketiga kabur Suhur. Kaburnya bukan kabur sendiri, kabur membawa harta cerita sebanyak-banyak. Ceritanya orang kaya, emas, berlian, dinar, dirham, banyak dibawa harta cerita. Kabur Suhur. Akan tetapi karena cerita ini merasa dia seorang istri, dicari dia suaminya. Masuk kota, keluar kota, kabur dicari, begitu jumpa Bang Suhur. Masih ingat Bang sama Rita lagi Bang? Ini istri abang nih Bang. Kalau bahasa awaknya, iko ya yang abang, bang ya yang abang. Aku kata si Suhur, jangan pernah mengaku jadi istri. Aku tak pernah kenal dengan perempuan yang nama Serita. Pergi dari sini. Diusir dia Serita. Jadi Serita aku tadi, pulanglah ke rumah dengan langkah gontai, saking ingin badan itu semua itu bijak tak mati dengan kesedihannya. Sampai di rumah dia melihat benang tenung almarhum emak, dan dia pandai menenung. Ditenungnya lah kain tadi, ditenungnya pagi benang itu, setelah kuat kokoh di sore harinya diungkai juga. Malamnya dia tenung lagi, disulamnya benang tenung dari kain yang kuat dan kokoh, pagi diungkai lagi. Itulah kode cerita tadi, sampai cerita jadi gilo dan sampai dia meninggal dunia gara-gara si Sontoro Suhur tadi, si suaminya. Nah, apa pelajarannya mesti diambil di situ? Ketika kita sudah beribadah kepada Allah, siangnya siang, malamnya koma. Koma di situ bukan pingsan. Koma itu kan koma Ramadan.
Man shoma Ramadana, barang siapa berpuasa di siang hari, malamnya man qama Ramadana iman waktu saban, ghufra ma taqaddama min dzanbi, kata Allah, kata Rasulullah melalui Rasulullah. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, baca Quran, infak sedekah kita, tarawih kita, witir kita, tahajud, duha kita, itu kita sudah menenung, itu kita sudah menyulam, Bapak Ibu sekalian. Sudah kita bentuk nanti jadi kain yang kokoh. Jangan diungkai bani, jangan dirusak dari amal ibadah yang sudah kita tenung itu. Bagaimana cara mengungkainya? Bagaimana cara merusaknya? Nah, ayat yang dalam surah Al-Kahfi ayat 103 juga Allah ceritakan tentang masalah orang-orang yang beribadah. Qul, kata Allah kepada Rasulullah, katakanlah Muhammad, maukah aku tunjukkan kepada mereka, perlukah aku beritahukan kepada mereka orang yang sia-sia amal ibadahnya dan mereka di akhirat tak mendapatkan apa-apa, yang mereka merasa sudah beramal sebanyak-banyaknya tapi ternyata mereka tak dapat apa-apa. Apa perusaknya? Nah, itulah diantaranya ketika kita menghiasi di penghujung akhir hayat kita, di penghujung akhir amal ibadah kita, kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kemaksiatan. Dan kita ada orang yang mungkin dia pagi di usia muda, di tengah hari usia remaja, sore hari usia tua, pagi siang taat kepada Allah, sorenya dia maksiat kepada Allah, ditutupnya dengan kemaksiatan. Allah akan mencatat amal ibadah kita. Kata Rasulullah, innamal a'malu bil, dengan penutup yang buruk. Allah akan mencatat perbuatan amal kita itu di penghujung penutup amal ibadah kita. Apa yang terakhir ketika mati itu, disitulah catatan Allah tulis. Kalau matinya dalam keadaan baik, husnul khotimah, insya Allah baiklah amal ibadahnya. Walaupun ketika dia beribadah itu hanya berhijrah 5 tahun 6 tahun terakhir, dari 6 tahun belakang dia ahli maksiat, dia orang jahiliyah. Tetapi sebaliknya, dari usia balik sampai umur 40 tahun, 60 tahun dia bermaksiat. Ketika dia meninggal umur 65, 5 tahun cuma dia beribadah kepada Allah, yang 5 tahun itu Allah catat dia sebagai orang yang baik. Artinya dia menutup akhir hayatnya dengan husnul khotimah. Jadi artinya kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, bahwa amal ibadah yang kita buat itu, sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau nanti akhir hayat kita tutup dengan kita isi dengan kemaksiatan, maka akan buruklah catatan amal kita. Kalau tutup dengan kebaikan-kebaikan, disitulah insya Allah amal kebaikan kita akan baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnul khotimah, insya Allah Allah tempatkan di tempat yang mulia sesungguhnya. Su'ul khotimah, dah jelas sudah tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, di keraknya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahayanya su'ul khotimah, ketika amal ibadah sudah kita bentuk sebanyak-banyaknya, kita berbuat ibadah dari pagi sampai sore, dari muda sampai tua, sampai di usia tua dan tutup dengan kemaksiatan, maka su'ul khotimah yang akan didapatkan, nauzubillah min dzalik, batallah, hanguslah amal kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas 10 menit memang. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada kebenaran itu datang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada kekurangan dan kesalahan itu dari kami sendiri. Itu dengan doa Qudratul Majlis. Subhanallah wa bihamdihi,